Halo guys, di sini di video keempat aku akan ngejelasin tentang materi ini. So langsung aja, selamat menyaksikan. Aku akan membahas materi pengantar sistem informasi mengenai DIKW dan manajemen. Yuk langsung aja. Yang pertama kita akan membahas tentang DIKW. DIKW itu singkatan dari Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Yang pertama kita akan membahas data. Apa sih data itu? Jadi data itu kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat. Tipe data dibagi jadi 3. Yang pertama data sebagai fakta, kedua sebagai sinyal, dan yang terakhir sebagai simbol. Next, information. Apa sih informasi itu? Jadi informasi itu data yang diberi arti dengan keterhubungan antar data. Informasi ini dilengkapi dengan deskripsi, yaitu berupa jawaban suatu pertanyaan. Nah, di sini terdapat gambar di mana di situ dijelasin gimana sih contohnya mengubah data menjadi sebuah informasi. Next, kita akan membahas knowledge. Knowledge artinya pengetahuan, yaitu kombinasi dari data dan informasi yang melibatkan pendapat ahli, skill, dan pengalaman untuk menghasilkan aset yang bernilai yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Tipe knowledge ini dibagi jadi 2, ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, apa sih bedanya? Jadi kalau tacit knowledge itu pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Nah, biasanya tacit knowledge ini merupakan pengetahuan yang berjenis unik dan khas. Sedangkan explicit knowledge itu pengetahuan yang sudah dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi tertulis sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Misalnya buku, artikel ilmiah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada wisdom. Wisdom merupakan kemampuan meningkatkan efektivitas. Dengan wisdom ini, maka dapat meningkatkan nilai atau value yang memerlukan fungsi mental yang dikenal sebagai judgment. Nilai etikal and estetik yang ada di dalamnya itu akan melekat pada orang tersebut dan bersifat unik serta personal. Nah, di sini terdapat model DIKW. Di situ sudah ada gambar conceptual relations in DIKW. Jadi itu tuh bertahap dan harus urut, mulai dari data dulu, kemudian information, kemudian knowledge, dan yang terakhir wisdom. Nah, di data ini kita tuh melakukan pencarian, kemudian kita serap menjadi informasi, kemudian dilakukanlah yang kemudian menjadi pengetahuan atau knowledge itu, dan yang terakhir adalah wisdom. Pokoknya dengan adanya data, informasi, dan knowledge itu sebagai suatu hal yang pas, sebagai pengalaman yang di masa lampau. Sedangkan wisdom ini itu tuh yang future, yang masa depan, seperti itu. Next ada piramida DIKW. Jadi sama kayak gambar sebelumnya, semua itu harus urut. Jadi mulai dari data, information, kemudian knowledge, dan yang terakhir wisdom. Nah, jadi yang paling bawah itu data ya. Nah, di data ini kita akan mengumpulkan berbagai data. Kemudian kita akan lanjut ke step selanjutnya. Nah, atasnya itu dari berbagai data menjadi information. Nah, di informasi ini kita akan mengumpulkan lagi berbagai informasi yang kemudian akan naik step menjadi knowledge, pengetahuan itu. Nah, dari data, informasi, pengetahuan itu dikumpulkan akan menghasilkan wisdom, di mana wisdom itu seperti kayak keputusan yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya ke depan, untuk masa depan. Jadi dia kayak rencana panjang, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti itu. Nah, sebagai contohnya aku akan nyontohin, semisal aku punya data nih, datanya Surabaya 37 derajat Celcius, kan ada 2 data. Kemudian akan dikembangkan menjadi informasi, yaitu semisal sebuah kalimat gitu.
suhu di Surabaya 37 derajat Celcius. Nah, dari informasi ini kita akan mendapatkan knowledge, kita akan mendapatkan pengertian bahwa 37 derajat itu kan panas ya. Jadi, berarti Surabaya hari ini lagi panas kan, 37 derajat itu panas. Nah, dari knowledge ini kita akan mendapatkan kesimpulan di wisdom. Karena lagi panas berarti kita butuh payung. Seperti itu. Nah, kita memasuki topik yang kedua. Jadi di topik kedua ini kita akan membahas seputar manajemen. Tingkatan manajemen dibagi jadi 3. Yang pertama ada top level manajemen, yaitu level manajemen tingkat atas. Kemudian ada middle level manajemen, yaitu manajemen tingkat menengah. Dan yang terakhir ada lower level manajemen, yang berarti manajemen tingkat bawah. Di top level ini kita akan menjumpai semacam CEO, presiden, direktur manajer, pokoknya dia yang levelnya tuh di atas, pemimpin perusahaan kayak gitu. Sedangkan di tingkat menengah itu kayak kepala bagian, manajernya, manajer marketing, manajer sales, atau manajer operasi, dan sebagainya. Kemudian di lower level itu tuh karyawannya, jadi bawahannya manajer-manajer itu ada supervisor, foreman, clerk, junior manager, serta inspektor. Yang pertama kita akan membahas tingkatan paling atas dulu, yaitu top level manajemen. Tugas dari level manajemen tingkat atas ini lebih banyak pada fungsi planning dan organizing, karena sifat pekerjaannya itu kerja pikir, yaitu merencanakan yang buat kedepannya, mengambil keputusan untuk perusahaannya, dan mengorganisir perusahaannya. Top level manajemen ini umumnya terdiri atas direksi, CEO, GM atau General Manager, atau biasa juga disebut presidir. Selanjutnya ada middle level manajemen, yaitu yang di tingkat menengah. Nah, di sini dia bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak, oleh top level manajemen. Nah, hal ini bisa meliputi beberapa tingkatan, membawahi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas manajer di bawahnya. Umumnya tuh terdiri dari kepala departemen, manajer cabang, senior eksekutif, dan lain-lain. Dan yang paling bawah ada lower level management, di mana merupakan tingkatan manajemen paling rendah dalam sebuah organisasi. Mereka memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga-tenaga operasional dan tidak membawahi manajer yang lain. Biasanya tuh terdiri dari mandor, pengawas, di mana mereka dipilih oleh manajemen level menengah. Biasanya juga disebut tingkat supervisor atau pengawas. Selanjutnya ada gambar, di mana di situ ada 4 jenis utama dari sistem informasi. Di sebelah kiri itu terdapat jenis sistem informasi dibagi jadi 3, yaitu ada strategic level system, kemudian manajemen dan operasional. Nah, di sebelah kanan itu ada group serve, itu dibagi jadi 4. Ada executive manager, dia itu termasuk jenis strategic level system. Kemudian ada senior manager dan middle manager, dia masuknya di manajemen level system. Dan yang terakhir ada operational manager, tentunya masuk di operational level system. Nah, 4 jenis utama sistem informasi itu meliputi TPS, MIS, DSS, dan yang terakhir ISS. Nah, kalau TPS itu Transaction Processing System, kemudian MIS itu Management Information System, DSS itu Decision Support System, dan yang terakhir ISS itu
sistem pendukung keputusan atau DSS, dan sistem informasi eksekutif yaitu ISS. Dan yang terakhir kita akan membahas satu persatu keempat jenis sistem informasi tadi. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yaitu memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, memperbarui database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau MIS, yaitu memberikan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan atau DSS, yaitu memberikan dukungan ad hoc interaktif untuk proses pengambilan keputusan para manajer dan profesional bisnis lainnya. Dan yang terakhir ada sistem informasi eksekutif atau ISS, yaitu menyediakan informasi penting dari MIS, DSS, dan sumber lain yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi eksekutif. Nah, materi kali ini udah selesai. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Maaf kalau aku ada salah penyampaian. Dan ini jadi resume terakhir aku. Jangan lupa nonton video-video aku sebelumnya dan jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Dadah.